Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ama'adu. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kembali hadis arba'in kita. Kita masih di hadis yang ke-27 ya. Yaitu kita menyelesaikan pada bahasan bab mintalah fatwa dari hatimu. Dan kemarin kita sampai pada bahasan pada siapa kita meminta fatwa dan syarat-syarat untuk menjadi seorang mufti. Ternyata menjadi seorang mufti, pemberi fatwa, pemberi legalitas sebuah ibadah itu tidak gampang ya. Banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ini lagi loading. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu tampilan di depan, kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu ketika kita rasanya sudah punya banyak ilmu ya, kita sudah ikut kajian kemana-mana dan kita sudah mungkin merasa tahu apa yang harus kita ucapkan dan kita fatwakan kepada orang lain, dan itu pun tidak menjadi syarat kemudian kita layak menjadi seorang mufti ya. Karena kami bilang kemarin bahwa kita ini bukan seorang mufti, tapi kita ini adalah seorang agen fatwa ya, agen fatwa. Nah, makanya untuk itu setiap perkataan-perkataan yang kita ambil, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, sebelum kita kemudian bertanya kepada diri kita sendiri, maka tahapan-tahapan berikutnya adalah yaitu kita mestinya bertanya kepada seorang alim. Dan kita telah banyak sekali ya memiliki sandaran atau orang-orang yang memang menjadi rujukan kita dalam meminta sebuah fatwa. Tapi belum ya? Balik ini. Bentar ya, sambil nunggu. Ya. Oke. Jadi kita misalnya lihat ada mufti Saudi Arabia ya, yang mungkin banyak sekali rujukan-rujukan dari mereka dari mazhab Hambali yang kemudian kita ambil sebagai dalil rujukan kita dalam beribadah. Nah, ini misalnya ada Muhammad Syekh Nasruddin Al-Albani ya. Ini banyak pendapatnya yang kita ambil, bahkan sifatus shalah Nabi kita banyak juga ambil dari beliau. Ada juga kalau di Saudi Arabia itu Abdul Aziz bin Baz ya. Juga mufti namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini banyak yang pendapat-pendapatnya, buku-buku fatwa mereka kita baca dan kita jadikan rujukan dalam ibadah kita. Ada juga mufti Mesir ya. Mufti Mesir Grand Al-Azhar. Ini di tahun 2002 sampai 2003 ini namanya Ahmad Muhammad At-Thayyib namanya. Jadi dialah orang utama di sana yang memberikan fatwa. Kalau keluar fatwa itu berarti ya kita tinggal sikap hukum kita ya. Sikap hukum ini berbeda dengan kebijakan hukum. Hukumnya seperti ini, sikap hukum kita misalnya nggak menerima ya terserah kita. Yang jelas terkait dengan misalnya hal-hal perkara yang baru, misalnya kejadian-kejadian kontemporer yang memang tidak ditemui di zaman Nabi dan para sahabat, tentunya kita akan merujuk kepada pendapat-pendapat mereka. Nah, kemudian pengganti beliau itu dari 2003 sampai 2013 ini Dr. Syekh Ali Jum'ah ya. Syekh Ali Jum'ah yang kita kenal sekali perkataan-perkataan beliau melalui kutipan lisan-lisan asatidz kita yang sering berceramah di media-media umum, media-media massa. Nah, ini yang sekarang ya. Syauqi Ibrahim Abdul Karim Alam.
Nah, ini mufti Mesir sekarang. Begitu juga dengan misalnya ada ini sudah meninggal Habib Al-Mansur bin Hafiz, ini mufti Tarim ya, Yaman. Ini kakaknya Habib Umar bin Hafiz ya. Juga mufti. Nah, levelnya jauh dengan kita ya. Ini memang sudah mufti. Nah, keilmuannya sudah tidak disangsikan lagi. Perkataan mereka kalau benar dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1. Nah, kalau kita berkata salah berdosa. Dapat pahala. Nah, ini juga yang mungkin terkenal juga ya. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau banyak menulis fikih aulawiyat, fikih-fikih kontemporer. Ya. Nah, walaupun memang ada beberapa orang, beberapa golongan yang tidak suka dengan pendapat beliau ya. Kita sadar diri gitu ya. Kita sadar diri dengan keterbatasan ilmu kita. Dan dia sudah levelnya level mufti. Nah, kita baru jenggot selai 2 alai, lah mulai nyala-nyalakan mufti ini. Bahaya ini. Berjenggot selai 2 alai, kemudian baru pakai gamis. Sehari pakai gamis, sungkok jagi miring. Lah mulai nyala-nyalakan mufti. Ini levelnya enggak cocok kita. Nah, jadi kalaupun kita memang tidak cocok dengan pendapat seorang mufti, nah maka tidak boleh kita kemudian menyalahkan dia, merendahkan dia karena levelnya berbeda. Keilmuannya berbeda. Ya. Nah, keilmuannya berbeda. Nah, kalau disandingkan kita menyalah-nyalahkan mufti ini dengan pendapat kita yang tidak cocok. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya apapun yang dia katakan ya dia sudah berlabel istilahnya. Kalau kita belum berlabel. Nah, kemudian berikutnya kalau Indonesia ini ya, Majelis Ulama Indonesia, fatwa di Indonesia. Ini yang menjadi rujukan kita dalam mengambil pendapat-pendapat terkait dengan permasalahan-permasalahan global di negara kita. Nah, kalau udah fatwanya itu sudah kumpulan ulama yang kemudian mengeluarkan sebuah keputusan, ya kita boleh ambil kebijakan hukumnya. Kalau tidak cocok dengan kita ya sudah, kita cari tadi apa yang menenangkan hati kita. Jadi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Ketenangan itu adalah kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa kita itu menjadi tenang. Ya. Watma'anna ilaihil qalb, dan membuat hati kita juga menjadi tenang. Nah, maka ketakwaan dan kebaikan itu sesungguhnya dia akan mendatangkan ketenangan. Semua yang kita lakukan atas asas dasar ketakwaan, kebaikan, keyakinan, keimanan, seharusnya dia menimbulkan ketenangan dalam jiwa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat tambah galau, artinya sholatnya belum baik. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menunaikan sholat, ketika kita menghadiri majelis ilmu, harusnya kita tenang. Karena memang ketakwaan dan kebaikan adalah sumber kedamaian dan ketenangan yang sesungguhnya. Ya, bagi orang yang semakin kuat imannya, maka semakin dia paham bahwa ya agama kita inilah yang kemudian mengarahkan kepada as-sakinah fi qulubil mu'minin, ketenangan dalam hati jiwa seorang mukmin. Nah, kemudian kelanjutannya ya, ketenangan itu akan melahirkan kebahagiaan. Banyak orang yang hidupnya tidak tenang, maka dia akan mencari alternatif yang salah untuk mewujudkan kebahagiaan. Dasarnya nggak tenang. Maka ketika sebuah kasus misalnya dalam kehidupan kita yang kita sudah mencari dasarnya, sudah kita kemudian bertanya kepada para ulama, kita mencari dalil-dalilnya, kita masih lakukan itu, tapi tidak menimbulkan ketenangan, itulah yang disebutkan tadi dengan jadi fatwa dengan hati kita. Karena kalau kita terus-menerus kepada ketidaktenangan itu tidak akan bahagia kita. Tidak akan bahagia. Nah, maka korelasinya ketika kita ingin bahagia, maka kita harus berbuat baik. Nah, itu korelasinya. Kemudian, kalau kita mengejar ketenangan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Silahkan resapi ungkapan ini. Kalau kita mengejar ketenangan, pasti kita akan dapat kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengejar kebahagiaan, belum tentu kita akan tenang.
Apa mengejar kebahagiaan? Ya, mengejar dunia dari pagi sampai malam. Bayangkan misalnya orang bekerja di kota-kota besar ya. Saya dulu pernah merasakan di Jakarta itu berangkat sebelum subuh. Kalau tidak sebelum subuh itu pasti kena macet. Baliknya sampai rumah habis isya. Tapi tetap masih ngontrak di sana. Nggak bisa beli rumah sendiri. Saya lebih cenderung meninggalkan kota besar, balik ke Belitung nyaman. Tanah agak luas, ya, kebun banyak. Nah, saya itu berpikir ya, selama kurang lebih 9 tahun tinggal di sana, ya Allah, umur habis di jalan. Umur itu habis di jalan. Kalau di jalan kita misalnya bisa menghafal Quran, murojaah Quran, nah ini mendingan ini di jalan. Nah, orang dangdut-dangdutan, masing-masing hidung apa namanya bilong disempal, pakai headset kan. Belum lagi yang lainnya tidak sempat lagi untuk kecuali kita istirahat di kendaraan-kendaraan. Makanya kita lebih mencari kebahagiaan, ketenangan. Ketenangan yang kita dapatkan di tempat kita sendiri. Nah, begitu ya kiranya. Oke, begitu juga fitrah hati dan jiwa ini tentunya menerima kebaikan dan menolak keburukan. Ini sudah menjadi fitrah. Ya. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Ini menjadi fitrah manusia. Fitrah itu bisa juga dinamakan dengan keislaman. Islam itu adalah fitrah. Nah, kemudian maka penting bagi kita berusaha untuk menjaga dan merawat fitrah dan hati kita. Fitrah hati kita tadi tenang, harus tenang. Maka kita tinggalkan yang meragukan kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi terakhir langkah-langkahnya ketika kita tidak puas dengan berbagai macam pendapat dan fatwa, maka terakhir langkahnya kita cari ketenangan dengan meminta fatwa dari hati kita. Oke. Al-ismu ma haka fin nafsi. Dan dosa itu adalah ketika jiwa kita bergejolak. Ketika jiwa kita tidak tenang. Wa taraddada fis sadri. Dan dia berdetak, membuat bergetar. Nah, maka sesungguhnya fitrah manusia itu tentunya menyukai dan cocok dengan ketakwaan. Karena mengapa? Karena dosa itu ibarat benda asing yang tersangkut dalam tubuh kita. Dosa itu. Jadi macam kita terkena duri, masuk, tidak bisa dikeluarkan. Lama-lama dia membengkak, lama-lama dia membusuk, bernanah. Itu dosa itu seperti itu. Fitrah manusia semuanya menyukai kebaikan. Nah, makanya yang dikatakan fa'abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Abawa itu bukan abawaihi sebenarnya, bukan kedua orang tua saja yang membuat faktor fitrah manusia itu jadi rusak. Tapi semua aspek. Makanya bukan abawaihi tapi abawahu. Abawah itu bisa jadi orang tuanya, keluarganya. Kemudian fitrah kita bisa rusak karena lingkungan sekolah kita, karena lingkungan masyarakat kita, karena lingkungan pergaulan kita. Nah, yang awalnya seorang anak disekolahkan. Kami punya kisah di sekolah Islam di Jakarta dulu. Setiap sekolah ini setiap hari yang menghafal Quran karena sekolah Islam kan. Sekolah Islam karena setiap hari menghafal Quran. Nah, jadi setiap hari itu setor hafalan. Nah, suatu hari temukan kasus seorang anak ketemu dengan guru tahfiznya. Lagi di mana? Lagi di warnet. Nah, di warnet ngapain? Nah, itu konsumsinya. Jadi penanaman keislaman yang dibina dengan ketat, dengan baik di sekolah, di lingkungan keluarga, bisa rusak dengan beberapa saat saja ketika dia menyaksikan tayangan yang tidak seharusnya ditonton di warnet. Nah, jadi yang membuat hancur itu bukan hanya orang tua saja, lingkungan, semua aspek. Nah, maka ketika kita punya dosa, harusnya itu dikeluarkan dosa-dosa itu. Makanya dalam sufi itu harus ditakholli namanya, dibersihkan dulu. Kalau udah bersih baru bisa diisi dengan ketakwaan.
Nah, kalau bercampur, nah maka jadilah kita STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Sholat terus, maksiat jalan. Ya sholat, maksiat ya maksiat itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi ya, duri tadi itu tidak akan terasa sakitnya, dosa tidak akan terasa jiwa kita melakukan perbuatan dosa jikalau jiwa kita sudah rusak. Tidak ada sensitivitas lagi atau biasa. Pertama, kalau kita bahas dulu hadis tentang perkara yang syubhat. Biasa makan yang syubhat, lama-lama makan yang haram. Ya, kemudian tiada terasa ketika memakan makanan yang haram itu sama seperti memakan makanan yang halal, terasa nikmat. Nah, itu ya. Nah, jadi kita harus kembali kepada fitrah kita agar kita bisa minta fatwa dari hati kita. Kalau enggak kembali ke fitrah, enggak bisa minta fatwa dari hati. Karena hati kita sudah cenderung kepada keburukan-keburukan. Nah, terkait dengan ketenangan dan keraguan-raguan dalam hati, maka untuk menentukan kebaikan dan dosa itu tidak bersifat umum bagi siapa saja. Nah, kami bahas dulu, maksudnya adalah ketika seorang tenang melakukan perbuatan dosa, misalnya, apakah itu termasuk dalam hadis ini? Tidak, Nah, karena yang dosa tidak ada tawar-menawar, kita harus tinggalkan. Tetapi ini berlaku jika orang tersebut lapang dada dengan keimanan dan dipenuhi dengan cahaya keyakinan dan pemahaman dan perkara yang meragukannya tidak memiliki dalil. Nah, ini salah satu sebabnya. Belum mendapatkan dalilnya, belum mendapatkan misalnya dalam situasi yang sangat mendesak sekali misalnya. Sangat mendesak, tidak tahu hukumnya. Kalau misalnya di hutan ketemu babi sih misalnya, tidak ada makan lain kan ada itu. Pendapat-pendapatnya kan makan kan. Kalau di hutan tidak ada lagi yang dimakan selain ular misalnya. Kalau tidak makan ular dan kondisi terdesak meninggal misalnya, itu boleh dimakan kan. Nah, tapi memang sebuah kejadian kontemporer yang memang belum pernah terjadi, belum ada dalilnya dan kondisi sangat terdesak. Tidak sempat lagi bertanya kepada ahli ilmu, ahli agama. Maka itu minta fatwa dari hati. Salah satunya. Jangan nanti hal-hal yang besar sudah terlewati, tapi lah terjadi baru bertanya. Misalnya perkara yang besar apa? Tentang misalnya pernikahan, misalnya tentang warisan, misalnya. Perkara yang besar. Nanti sudah menikah, kemudian lah punya anak, baru bertanya, Pak gimana? Salah ini. Saya ada seorang teman, seorang kenalan bertanya, Pak bagaimana Pak? Kalau anak itu hasil dari perbuatan zina. Nah, kalau anaknya lah gede. Saya ngejawabnya takut dia sakit hati gini kan. Enggak dijawab, dia lah bertanya kan. Nah, ini perkara besar perkara besar. Oke, nah berikutnya, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah dia bertanya kepada dirinya dengan jujur tentang baik dan buruknya. Nah, kita kembali ke fitrah kita bahwa tentunya setiap manusia akan menolak keburukan-keburukan. Nah, maka kita harus melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Dan yang paling aman kita ambil tindakan yang paling dekat dengan ketakwaan kepada Allah. Memilih. Kemudian, nah hadis ini juga memberikan gambaran bahwa Islam itu memberikan perhatian terhadap pendidikan agama yang bersifat internal dalam hati. Nah, ini yang makanya agama kita ini syamil, sangat sempurna sekali. Hadis ini menjelaskan tentang bukan masalah zahir salah satunya, itu menjelaskan tentang masalah hati. Yang manusia itu tidak bisa mendefinisikan hati setiap orang. Kan tidak sama setiap orang hatinya. Karena hati ini bukan jantung, walaupun ada yang menamakan qalb itu adalah mendefinisikan ada jantung. Ada yang mendefinisikan ada limpa. Hati yang untuk nawar racun. Nah, tapi hati ini sifatnya metafisik. Yang dia juga ada dalam jiwa kita. Kalau kita tidak punya hati, nah ini berbahaya. Tapi ada pendidikan hati. Ada manajemen hatinya. Makanya ada seorang ustaz yang dia intens dalam manajemen qalbu. Manajemen qalbu. Bukan manajemen kalbu, bukan pakai kap.
Kalau dia pakai kop. Kalau manajemen kalbu adanya manajemen anjing. Kalbu itu anjing katanya. Kayak kaf. Maka bahasa Arab itu salah huruf, salah arti ya. Manajemen kalbu memanajemen hati. Nah, kemudian melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan hendaknya berawal dari kesadaran hati, dan faktor-faktor itu lainnya itu sebenarnya sifatnya hanya membantu. Ya. Nah, awali dengan hati karena memang syurutul ibadah. Awali dengan niat dan tidak sah kalau tidak dengan niat yang baik. Kita belajar adab mutazam ya. Nah, dan komponen lainnya adalah yaitu tentang syariat berkait dengan contoh dan dalil. Nah, maka sumbernya adalah dari hati kita. Kemudian hal ini menjadikan seorang kokoh dalam jalan kebenaran. Nah, kalau hati kita bersih, kalau hati kita kuat, kalau hati kita kokoh, kita akan kuat dalam jalan kebenaran. Tidak gampang diganggu oleh godaan-godaan eksternal. Lah biasa mengkaji Al-Quran, lah biasa ikut kajian. Ya, ada godaan-godaan luar. Ngapain malam-malam ngaji? Termasuk godaan keluarga. Ya kan? Nah, apalagi baru berkeluarga. Itu enaknya di rumah. Dibandingkan bercanda dengan anak, bercanda dengan istri. Enaknya seperti itu. Naluri manusia, nafsu jiwa manusia. Akan tapi ketika kita kokoh, hati kita sudah baik, nah maka kita akan cenderung kuat dan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber ini tidak kuang nak dibersihkan. Maka nanti kalau ada ustadz yang memang intens bisa membahas tentang hati, nah itu jangan tidak diambil ilmunya. Dan dia akan akan meresap dalam jiwa kita kalau si yang bicaranya itu juga bisa memanajemen hatinya. Karena pembicaraan yang melalui hati akan sampai kepada hati-hati yang merindukan kebaikan. Nanti kita bahas di hadis berikutnya tentang itu. Bagaimana para sahabat Nabi, mereka nasihat-nasihat Nabi karena hati mereka adalah hati yang sesuai dengan fitrah al-Islam. Baik, nah jadi kita kembali kepada titik poinnya akhir hadis ini, yaitu cara mengenal kebaikan dan dosa. Pertama yaitu dengan kita melihat dalilnya, haram dan halal telah jelas. Di tengah-tengahnya ada umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang syubhat. Kemudian langkah berikutnya tanyakan kepada ulama, kepada yang dipercaya ilmunya. Setelah tahapan kita lalui, nah maka baru kita bertanya pada hati kita, Artinya kalau kita telah melewati fase-fase 1 dan 2, memang hati kita cenderung sudah baik, dan ingin meninggalkan perkara yang kita ragu di dalamnya. Nah, kalau sudah lewat itu tidak yakin juga, maka terakhir adalah tanyakan istafti qalbak, tanyakanlah kepada hatimu. Baik, itu mungkin untuk hadis ini kita bahas. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya langsung ya. Hadis ke-28. Hadis ke-28. Sambil menunggu itu teknisi memindahkan anunya. Baik, hadis ke-28. Oke, udah kelihatan ya? Nah, hadis ke-28 ini tentang nasihat perpisahan Nabi agar kita berpegang teguh pada sunnah. Di sini juga nanti disinggung tentang bid'ah, tentang bid'ah dulu sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya tentang bid'ah. Jadi yang itu nanti kita akan agak sedikit lewatkan, tidak terlalu gamblang kita bahas karena dulu sudah pernah kita bahas. Lalu kita ulang sekilas agar senantiasa mengingatkan kita. Jadi begini kalau misalnya di sebuah pengajian membahas tentang masalah yang sama, misalnya tentang apa? Keutamaan sebuah ibadah misalnya. Kita bertemu lagi di kajian yang lain
membahas perkara yang sama juga. Itu juga. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jangan remehkan sebuah kajian, sebuah ilmu yang diulang-ulang. Karena mengapa? Dikarenakan terkadang memang kita lupa. Ya. Misalnya sebuah kajian membahas terkait dengan misalnya fadilah salat sunnah qobliyah, ba'diyah atau sunnah rawatib. Di pengajian lain itu juga yang diingatkan. Nah, mungkin ya itulah yang nanti akan membantu kita agar kita kuat, menguatkan dalam hati. Karena sebuah ilmu yang diulang-ulang, diingatkan kembali, nah itu lama kelamaan akan menjadi kristal, mengkristal, menguatkan dalam kita beribadah. Maka jangan dalam hati, itu semenjak syukurlah tahu, jangan. Karena siapa tahu dari penyampaian orang sebelumnya kita melaksanakannya. Bahkan penyampaian yang kedua mungkin kita juga belum kuat melaksanakannya, masih asal-asalan. Ketiga, keempat, kelima baru kita kuat melaksanakan ibadah tersebut. Maka bersyukurlah seharusnya kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu hal yang mungkin kita sudah tahu itu. Karena bisa jadi itu yang bisa menguatkan kita dalam ibadah. Nah, termasuk misalnya kita dalam hadis ini kan banyak hal-hal yang mungkin bersinggungan, bersinggungan atau terulang-ulang. Nah, kita nikmati itu sebagai sebuah tazkirah bagi kita, sebuah peringatan bagi kita. Baik, ini al-hadis as-samin wal ishrun. An Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sebuah nasihat, sebuah nasihat wajilat minhal qulub, yang membuat hati menjadi bergetar. Wa zarafat minhal uyun, dan membuat air mata berlinangan, membuat kita meneteskan air mata, kata para sahabat Nabi. Faqulna ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in. Rasulullah, apakah ini adalah nasihat perpisahan? Fa'ausina, maka kemudian Rasulullah mewasiati kami, memberikan wasiat, memberikan kepada kami nasihat. Qala usikum bitaqwallah. Rasulullah berkata bahwa aku mewasiatkan kalian dengan wasiat takwa. Azza wa Jalla was-sam'i wat-ta'ati, dan dengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, kepada seorang pemimpin, walaupun pemimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapapun yang hidup di zaman dari kalian nanti akan melihat banyak sekali perselisihan, khilafiyah, permusuhan. Fa'alaikum bisunnati. Ini sudah sering didengar ini hadis ini. Yang ujung ini. Maka bagi kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina, dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah, dikarenakan setiap bid'ah itu, perkara yang baru itu adalah sesat.
Dan kita telah bahas laisa fil ma'na inna kullah, bukan dalam setiap uh, konsonan kata dalam bahasa Arab yang terkandung di sana kata kullu itu semuanya, bukan. Nah, nanti kita ulang lagi sedikit di hadis, di bahasan terkait dengan ujung dari makna hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, wa qala, dan dikatakan hadis inilah hadis yang hasan sahih. Kita bahas sedikit karena tidak banyak yang kami dapatkan dari biografi perawi hadis ini. Nah, beliau adalah Abu Najih dan beliau salah satu dari penduduk Ahlus Sufah, orang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, yang tidak punya rumah, memakan makanan dari makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah kaum fakir dari kalangan muhajirin, masuk Islam sejak masa-masa awal, dan beliau dikenal dengan sahabat yang menangis karena tidak bisa ikut berjihad dikarenakan tidak ada biaya untuk berperang. Yang ini kita kenal dengan perang Tabuk. Di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas. Perang Tabuk ini perang yang pada waktu itu umat Islam sedang dilanda krisis, krisis ekonomi. Dan sahabat ini salah satu juga yang ingin ikut perang, akan tetapi dia tidak punya modal, tidak punya kuda, tidak punya baju perang dan lain sebagainya. Dan kita sebutkan kemarin bahwa karakter sahabat Nabi itu ketika tidak bisa melakukan sebuah kebaikan, apalagi inilah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, yang pada waktu itu paling dicita-citakan oleh sahabat Nabi, dia tidak bisa melakukannya. Padahal resikonya adalah terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala abadikan kesedihan mereka itu dalam surah At-Taubah ayat 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, wa tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mata-mata mereka menangis dikarenakan tidak bisa ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita malah alhamdulillah tak pergi, tak mati begitu. Kalau mereka berbeda. Nah, ini mencerminkan keimanan, mencerminkan kondisi hati. Nah, beliau akhir hayatnya tinggal di Suriah dan wafat tahun 75 Hijriah. Nah, hadis ini memiliki kedudukan yang luar biasa sehingga Imam Daqiq Ibnu Daqiq Al-Id beliau berkata, hadis ini adalah hadis yang agung dan mengandung berbagai ilmu, di antara anjuran takwa dan taat kepada pemimpin. Nah, ini garis bawahi ketakwaan dan taat pada pemimpin. Nah, seperti apa kepemimpinan yang harus kita taati. Nah, ada juga seorang ulama yang menyebutkan, yaitu Ibnu Al-Attar, hadis ini mengandung mukjizat dan tanda kenabian. Dengan kata apa? Dengan kata fasayarah ikhtilafan katsira. Nanti akan ada di sebuah masa akan ada perselisihan, perdebatan khilafiyah yang besar di antara umat Islam. Itu. Kemudian hadis ini juga dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Nah, penamaan hadis dengan nama orangnya. Karena mengapa? Menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting dan sering dikutip. Ada beberapa hadis yang sering dikutip yang menunjukkan kekhususan perawinya dan kekhususan sebuah ibadah. Misalnya terkait dengan wudu misalnya. Itu kita kenal dengan hadis Umron Maula Utsman. Yang mana Utsman bin Affan mencontohkan cara berwudunya Rasulullah SAW. Atau dulu kita pernah bahas hadis tentang al-jassasah. Masih ingat tentang tanda-tandanya Dajjal. Yang bertemu dengan makhluk yang sangat menakutkan, yaitu al-jassasah namanya, dari Tamim Ad-Dari. Nah, jadi hadis ini juga dikhususkan karena seringnya diulang-ulang terkait dengan perawinya, maka dinamakan dengan hadis Irbad bin Sariyah. Penamaan dari penamaan rawinya. Kita bahas satu persatu hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah
radhiyallahu taala anhu qala wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mewasiatkan kami, ya, mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, yang membuat hati bergetar dan air mata menetes. Nah, mau'izah atau nasihat itu ini merupakan salah satu dari bentuk dakwah, bentuk ajakan, mengajak pada orang lain. Rasulullah pun, ya, di dalam konteks menyampaikan agama ini, menyebarkan agama ini, itu banyak yang sering menasehati para sahabat Nabi, memberikan mau'izah hasanah. Banyak para sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, alimni, ajarkan aku. Ya Rasulullah SAW, berikanlah kami nasihat. Ausina, berikanlah kami nasihat. Nah, maka tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengetuk hati kita agar kita cenderung menjalani sebuah ketakwaan. Nah, tapi pada umumnya, ya, sebuah mau'izah itu berbicara tentang targhib dan tarhib. Nah, apa itu targhib? Targhib itu adalah ajakan-ajakan, ya, atau apa namanya, sebuah pahala-pahala gitu ya. Ini keutamaan ini, nah itu targhib. Nah, kalau tarhib itu terkait dengan bagaimana ancaman-ancaman kalau kita meninggalkan sebuah kewajiban, melakukan sebuah perbuatan dosa, tarhib. Nah, yang berikutnya, mau'izah itu menuntut kekuatan iman tentunya. Nah, sesering apapun kita menasihati orang lain, memberikan masukan kepada orang lain, kalau imannya tidak satu frekuensi dengan orang yang menasihati, tidak akan masuk. Ya, nah makanya, nah dia kalau jiwanya, imannya itu baik, maka sesungguhnya orang yang dia beriman, hatinya bersih, hatinya baik, pasti akan menerima mau'izah hasanah. Nah, maka benarlah yang saya katakan tadi, bahwa sahabat Nabi itu karena hati mereka baik, ketika sesuatu yang keluar dari Nabi itu nasihat yang baik masuk ke hati mereka, sehingga membuat mereka menjadi meneteskan air mata, ya, meneteskan air mata, tersentuh hati mereka, langsung respon, ya Allah, ini kayaknya nasihat terakhir gitu kan. Nah, langsung mereka menangis. Nah, kalau kita dinasihati malah kembali tambah marah, ya. Nasihati, ngapa nasihat-nasihat? Wah, itu saya ini. Nah, terakhir, hadis ini mengabarkan kekuatan hati yang menyampaikan dan kelembutan yang mendengarkan. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri sebuah nasihat yang dia akan sampai kepada hati seorang pendengar ketika yang menasihatinya itu adalah, yang menyampaikan sebuah mau'izah itu adalah orang yang memang hatinya juga baik. Ya, nah maka kalau kita ingin menasihati orang lain, kita harus berkaca dengan diri kita dulu. Kita sudah seperti itu belum? Jangan sampai kita menasihati orang lain, kita belum